Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rizky Nugroho, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 202548111158. Pada hari ini, Jumat 28 November 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Yadika 8 Jatimulya pada mata pelajaran Bahasa Jepang dengan materi perubahan kata kerja bentuk nai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu, minasan. O genki desu ka? Oke, katane, minasan. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa membantu saya untuk mengambil berdoa? Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, baik kita berdoa kepada agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Saya nanti minta kalian untuk berdiri karena sebelum kita masuk ke berdoa, terus sebelum kita masuk lagi ke dalam materi, saya minta kalian untuk berdiri untuk menyanyikan lagu bangsa. Saya absen kalian dulu. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan ke kalian. Ketika saya mengabsen ke kalian, nanti kalian tinggal mengangkat tangan dan menyebutkan perasaan yang sedang kalian alami saat ini. Oke? Andrew, Angel, Angel lagi kenapa? Oke, Farid, Chelsea, mau Mulan, sorry. Regina, Syahril, Zibana, Sedih. Soleha. Oke, materi kita yaitu judulnya adalah Koko ni asobanai de kudasai, yang artinya adalah jangan bermain di sini. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah satu, mengubah kata kerja bentuk masuk menjadi bentuk naik. Lalu yang kedua itu memahami fungsi dan penggunaan kata kerja bentuk naik de kudasai.
Lalu yang ketiga itu adalah membuat kalimat perintah larangan sederhana menggunakan pola naide kudasai. Tapi sebelum kita masuk, kalian tahu maksudnya pembelajaran ini apa? Tidak tahu. Apa itu bentuk naik? Kalau kalian lihat gambar ini, kalian jadi tahu kita akan mempelajari tentang apa? Larangan. Oke. Yang pertama ada larangan apa? Merokok. Yang kedua? Parkir. Yang ketiga? Makan minuman minum. Yang keempat? Jarak masuk. Oke. Oke, jadi pembelajaran kita kali ini adalah mempelajari tentang bentuk naik. Apa itu bentuk naik? Pengertian bentuk naik. Bentuk naik itu adalah bentuk negatif informal dari kata kerja dalam bahasa Jepang yang memiliki arti yaitu adalah tidak. Dan balik lagi sebelumnya, gambar-gambar larangan yang memiliki arti yaitu tidak. Kalau kita masuk saja ke materinya. Oke. Kata kerja bentuk naik sama dengan kata kerja pada sebelumnya, pada umumnya, yaitu dia memiliki 3 kelompok. Kita akan pelajari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kelompok 1 itu adalah kata kerja yang memiliki bunyi I sebelum masuk, lalu dia berubah menjadi bunyi A, dan masuknya itu berubah menjadi bentuk naik. Di sini ada contohnya. Nah, huruf-huruf dalam kelompok 1 yang memiliki huruf I itu ada huruf I ciri, bimini, ki isi. Lalu berubahnya menjadi bunyi A, yaitu jadi watara, bamana, dan kagasha. Nah, contohnya di sini adalah ada kata aimasu. Masunya itu dicoret lalu dia berubah menjadi bentuk naik dan I-nya berubah menjadi bentuk wa. Makanya dia jadi awanai. Aimas yang sebelumnya artinya adalah bertemu dan berubah menjadi awanai berarti artinya menjadi tidak bertemu. Kalau kalian masih bingung, di sini ada contoh yang kedua. Di sini ada asobimasu. Sama kayak ini, masunya dicoret berubah jadi naik dan bi-nya berubah menjadi ba. Asobimas yang artinya adalah bermain berubah menjadi bentuk naik menjadi asobanai artinya tidak bermain. Masih ada yang bingung? Ada yang bingung dengan kelompok 1? Aku. Apa yang bingung? Itu kan yang awal itu awan naik. Nah, A-nya itu kan masih tetap A. Ya. Sedangkan yang di kedua B-nya juga ikut jadi ba. Ya. Oh, berarti cuma huruf I-nya aja yang diganti jadi ba. Karena kita balik lagi ke pengertian kelompok 1. Kelompok 1 itu adalah kata kerja yang memiliki bunyi I sebelum mas, lalu dia berubah menjadi bunyi A, dan kata masuknya itu berubah menjadi bunyi naik. Kita balik lagi ke contoh. Nah, contohnya di situ ada aimasu, ya kan? Sebelum masuk itu ada huruf I. Ya. Oke. Lalu I-nya berubah menjadi bunyi wa. Lalu masuknya berubah menjadi naik. Makanya jadi awanai. Aimasu yang artinya bertemu berubah menjadi awanai artinya tidak bertemu. Masih bingung? Kalau contoh yang kedua itu ada asobimasu. Sebelum masuk itu ada kata bi, ya kan? Bi-nya berubah menjadi ba dan masuknya berubah menjadi naik. Asobimas yang artinya bermain berubah menjadi asobanai berarti artinya tidak Bermain. Masih bingung? Ada. Oke, kalau saya mau nanya, kalau misal okimasu, ada yang bisa kata nama? Karena, kenapa bisa karena? Isogimasu. Ya, sobat saya. Nabi soleh
Arukimasu. Arukimasu. Nah, bisa ulangan? Karena huruf I-nya huruf I-nya jadi K, terus masuknya diganti jadi nai. Tadi arukimas sebelum masnya ada huruf apa? Iya, I. Ki. Ki, ya. Berubahnya jadi K. oke. Bisa? Bisa. Kelompok satu? Bisa. Oke. Kita pindah ke kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok dua itu adalah kata kerja yang memiliki bunyi I dan E sebelum masuk. Kita masuk ke contohnya. Nah, di sini contohnya untuk kelompok dua itu lebih gampang karena kalian hanya merubah masuknya menjadi naik. Contohnya di sini ada oshie masuk, yang artinya memberitahu. Masuknya berubah menjadi naik menjadi oshie naik, yang artinya tidak memberitahu. Lalu contoh yang kedua itu ada shinji masuk, yang artinya percaya. Masuknya berubah jadi naik menjadi shinji naik, artinya jadi tidak percaya. Bisa? Jadi kalian tinggal membersih masuk-masuknya doang. Dan kalian lihat kalau dia memiliki bunyi E, contohnya di sini. Kan di sini ada oshie masuk, sebelum mas dia ada huruf E-nya. Berarti dia masuknya ke golongan 2. Seperti itu. Misal contohnya adalah tabe masuk. Tabe naik. Oke, sirabe masuk. Sutare masuk. Mise masuk. Oke. Terakhir, tome masuk. Bisa? Kita pindah ke kelompok 3. Kelompok 3 itu adalah kata kerja yang memiliki akhirat shimas dan kimasu. Jadi dia hanya memiliki 2 kata kerja. Contohnya adalah kimasu, yang artinya datang. Ini sebelumnya saya mohon maaf, ini salah input. Kimasu itu dalam bentuk nanya berarti dia menjadi konai. Kimasu yang artinya datang berubah menjadi konai, yang artinya adalah tidak datang. Dan benkyo shimas yang artinya belajar berubah menjadi benkyo shinai. Di sini cuma shimasnya diubah menjadi shinai. Maka dari benkyo shimas berubah menjadi benkyo shinai. Yang tadinya belajar menjadi tidak belajar. Kalau misal contohnya kaimono shimas. Kalau lenshu shimas. Kekok shimas. Bisa? Ada yang masih bingung? Kayaknya banyak bingung. Iya, saya kan Atau saya kasih petang? saya kimasuknya kenapa jadi konai, tapi sedangkan yang di contoh kedua si-nya itu nggak diganti jadi sonai. Oke. Karena memang secara linguistik dia berubahnya menjadi seperti itu. Kimas berubahnya menjadi konai. Sedangkan kalau untuk si shimas berubahnya menjadi shinai. Seperti itu. Berarti yang tadinya juga jadi o. Kenapa? Kalau misal si itu nggak usah diganti jadi o, tapi kalau misalnya huruf depannya itu kayak misal k, jadi konai gitu. Oh. Jadi simpel lagi nih, di dalam kelompok 3 itu hanya 2 kata kerja. Ada kimas dan shimas. Shimas ini berubahnya menjadi si konai. Lalu shimas berubahnya menjadi shinai. Seperti itu. Makanya di sini kimas berubah menjadi konai dan shimas berubahnya jadi shinai. Dan kimas biasanya nggak ada gabungan. Kimas karena memang nggak punya arti sendiri, yaitu adalah datang. Kalau menjadi konai berarti dia tidak datang. Jadi bingung? Tidak. Kita pindah ke bentuk naide kudasai. Kalau sebelumnya tadi si kelompok 1 dan kelompok 3 kan cuma naik doang. Itu artinya tidak.
Nah kalau di sini adalah lebih ke apa ya, menekankan bahwasanya ini benar-benar nggak boleh begitu nuansanya. Nah di sini ada pola kalimat dalam pola kalimat naide kudasai, yaitu pola kalimat dalam bahasa Jepang yang memiliki makna larangan atau tidak boleh. Contoh di sini ada oyogimasu. Oyogimasu apa tadi berubahannya? Oke, berarti di belakangnya tinggal kalian tambahin de kudasai. Kalau sebelumnya kan oyogimasu berubah jadi oyoganai. Nah, kalau untuk lebih menekankan bahwasanya nggak boleh berenang, kayak itu berarti tambahin de kudasai. Jadinya makanya di sini jadinya oyoganai de kudasai. Yang artinya adalah tidak boleh berenang. Lalu ada suarimas yang artinya menyentuh. Kalau tidak boleh menyentuh berarti jadinya suara de kudasai. Masih ada yang bingung? Tambahannya cuma ada de kudasai. Kalau suimasu, kalau saya mau kalau bisa katakan lagi unten shimas. Unten shimas. Salah. Oboe masuk. Saya minta ke dalam bentuk naide kudasai, berarti oboe masuk jadinya. Oboe naide kudasai. Oke. Nomimasu. Saya minta ke dalam naide kudasai, bisa? Nomimasu. Nominai de kudasai. Salah. Nomimasu. Nominai. Oke. Kan Oh iya. Ya lupa. Pintar ya. Lahir dari wasure masuk. Wasure masuk. Bisa sama pola kalimatnya? bisa. Saya mau kalian buat kelompok atau dua-dua ya, tiga. Saya minta ke kalian buat pola kalimat sederhana, kayak singkat aja. Kayak misal nanya, di sini boleh ini enggak? Terus kalian jawab enggak boleh. Gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Misal contoh, kokode oyogimasu ka? Oyogimasu kan artinya berenang. Di sini boleh berenang nggak kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Dalam kalian jawabnya oyoganaide kudasai. Kokode oyoganaide kudasai. Bisa? Satu, dua, tiga, bebas terserah kalian pilihnya. Kita masing-masing ngomongnya. Ntar nanti ngomongnya kayak gini. Nah, misalnya ini udah kebentuk. Berarti Sanil ngomongnya ke Sivana ngomongnya ke Chelsea, dan Chelsea ngomongnya ke Sade. Oke. Ngerti nggak? Misal bertiga nih, Andrew, Regina, sama Faik.
Misal. Berarti Andrew ngomongnya ke Regina. Ya. Regina ngomongnya ke Fatih dan Fatih ngomongnya ke Andrew. Misal Andrew nanya ke Regina, berarti Regina jawab ke Andrew. Ntar Regina nanya ke Fatih, Fatih jawabnya ke Regina. Fatih nanya ke Andrew jawabnya ke Fatih. Saya tanya mana ya? Terus Bisa. Oke. udah dapat kelompoknya? Udah. 10 menit dari sekarang buatnya, oke? Berarti kan sudah satu kelompok. Berarti nanti misal Fatih nanya ke Soleha. Nanti pertanyaan dari Fatih, Soleha harus jawab. Ntar Soleha nanti Angel harus nanya pertanyaan dari Soleha. Misal saya kenal Angel. Angel kok boleh kurang sini. Tapi masker. Angel jawab saya kan. Oh jadi kita bikin soal itu. Oh Iya, sih. Soal jawabannya kan. Ya. Oh ya. Misal pada bahasa Indonesia, kalau banyak soalnya di sini boleh makan nggak? Ini kan soalnya jawab pertanyaan nggak boleh makan, di sini nggak boleh makan. Gitu. Udah nih, apa punyanya Pak udah selesai. Berarti gantian soalnya dari Angel. Angel di sini boleh tidur nggak? Kita jawab di sini nggak boleh tidur. Udah selesai kok. Soalnya udah selesai. Udah kan? Berarti Angel nanya ke Pak gitu. Jadi kayak saling tanya-tanya. Ini kalau kalian masih bingung dengan kata kerjanya, kalian bisa lihat di sini. Tapi sebelum kalian nulis, kalian bawa buku? No. Kalian bisa catat ini dulu. Jadi tambahan waktu jadi 15 menit, oke? Oke. Kalian catat ini sekarang sama kalian bikin dialog. Oke, berarti ini video dialog. Video dialog gimana? Videonya kayak tiga. Masing-masing harus punya dialog. Oh, ini data kata-katanya kurang ya,
Sensei, Ya, kalau imasu berarti masih sama tuh kayak inai, udah jadi inai aja. ya, imasu itu masuk dalam kelompok 2, oke dijadiin inai. Oh gitu ya. Apa benar? Minum-minum apa? Menikah. Jadi sensei ini kita cuma tinggal cari huruf depannya aja. Kalimat depannya. Kalimat depan. Iya, kayak misalnya apakah boleh apa ikut latihan di sini? Gitu. Berarti kita cari kata depannya juga. Ya. Boleh lagi buku juga. Oh iya. Aku latihan. Rensu itu Rensu ya? Rensu. Rensu lagi. Rensu mesti masuk. Rensu mesti masuk. Oh iya betul. Maaf saya ada kesalahan. Bikin aja deh. Ya betul. Usinan. Nih, kata depannya kokode. Sensei, ini bisa bertanya. Ya. Oh, pakai kata kokode boleh? Ini kokode Rensu usi masuk. Rensu usi masuk. Apakah boleh berlatih di sini? Terus jawaban kita jawab Rensu usi masuk. Oh iya. Baru tanya jawabannya. Jawabannya jadi Rensu Sina. Nanya apa? Tapi temu ini ya. Tapi temu ini saya apa? Tadi mau nanya apa nanti ke Chelsea? Asonde berarti. Asonde Mongines. Oh iya. Asonde Mongines. Asonde Mongines. Tapi nanti iya dua. Chelsea nanya pakai apa? Tapi teh Mongines. Ada apa?
Kali masuk. Minum atau makan? Kalau minum jadi non teh. Non teh mana ini? Kemudian nanti Non teh. Mau ini sekali. Sensei, berarti kalau gini benar kokode, kori masute, mo ide desa. Jadi sama nih. Aku nyari yang boleh bidang kokode, kori masute, mo ide desa. Apa? Jadi kali masih kate aja kate poin deska. Jadi nanti diubahnya jadi kali kara naik. Kali masuk. Ya kali masuk jadi kara naik. Kara naik. Iya. Iya. Makanya di pelajarannya itu jawabannya. Jawabannya berarti ini apa sih salah ya? Jadi kata mau desa. Jadi okale kate mau desa. Ya betul betul. Iya betul. Kotoran nggak? Jangan. No. Jadi kokode memeriksa kokode sira site. Oh sira bete. Beta apa ya beta? Sirabana. Iya betul sirabana.
yang mulai penjelasan. Ini aku udah mulai. Ini jawaban mulai. Apa Sinai? Sinai itu jawaban aku. Sama yang mulai yang oke. Okane, okane, kate, Moideska. Nah nanti yang jawab ini. Jawabannya Sensus Sinai de Kudasai.
moi desu ka? Hai, ada loh. Yuk, mulai. Ya, yuk, serius.
Lagi udah siap? Kita makannya sesi. William, Kopode, Retsusite, Moide Kudasai, Moide Deska. Siraba naik dari Kudasai. Udah bisa semua? Sudah. Dari kelompok 1 sampai kelompok 3 bisa? Bisa. Oke. Sebelumnya kita sudah saling buat dialog, sudah saling Kaiwa, speaking, berbicara. Sekarang saya mau tinggal di sini ada KPD, latihan kemampuan untuk peserta didik. Di sini ada 3 bagian, nanti saya jelasin. Ini individu. Oke, jadi di sini ada 3 bagian. Ada bagian A, B, C, dan C di belakang. Nah, untuk bagian A itu adalah mengubah bentuk kata kerja. Perintahnya adalah ubah kata kerja bentuk masuk menjadi bentuk naik. Jadi kalian bisa ngisinya di sini. Jadi dari 5 kali versi kata kerja ini kalian ubah ke dalam bentuk naiknya. Lalu yang kedua, di sini kalimatnya masih dalam bentuk masuk.
sama, kalian harus ubah ke dalam bentuk naik. Jadi kayak kokode suimas, nah berarti berubahnya menjadi apa? Seperti itu naik. Lalu yang ketiga itu menggunakan kalimat. Jadi di sini ada kalimat jangan membuang sampah di sini. Nanti kalian tinggal terjemahin. Jangan buang sampah di sini, bahasa Jepangnya atau tetap pakai pola kalimat naide kudasai. Seperti itu. Ada yang punya. Oh sorry, yang bagian dua ini kalian harus pakai pola kalimat naide kudasai. Di sini kan berarti kokode suimas. Berarti pola kalimatnya menjadi agar menjadi sebuah naide kudasai itu bagaimana? Apa yang harus diubah? Seperti itu. Nanti kalau yang bagian A itu cuma bentuk naik, bagian B itu yang naide kudasai. Jadi bingung? Oke, ini mana? Suimas berarti bentuk naiknya jadi suana ya. Kalau ada T kudasai jadi Suan de kudasai. bisa? Oh, Kayak gitu. suannya de kudasai. Nanti nggak? Misal di sini contohnya ada kokode oyogimasu. Bentuk yang bagian B ya. Berarti kan berubahnya jadi kalau oyogimasu dia berubah jadi oyoganai. Iya. Berarti kalau dalam naik, kalau jadi naide kudasai berarti dia berubahnya jadi kokode oyoganaide kudasai. Seperti itu. Itu untuknya sih bagian B-nya. Oh iya. Nanti kalau untuk yang bagian A ini kalian cukup bentuk naiknya aja. Kalau yang B itu ganti naiknya juga sekaligus tambah kalimat kudasai. Kalau yang bagian kedua itu kalian terjemahin menggunakan pola kalimat naide kudasai juga. Ini nama yang bawa kelas. PJKT-nya akarnya bagus. Jangan dulu pakai. Banyak banget ini.
berapa dong yang diikuti di kelompok 2? Nah, salah satu itu masuk, masuk. Terus ada si masuk. Oh, cuma ada 2. Hanya ada beberapa huruf yang memiliki bunyi I. Jadi di kelompok 2 itu hanya beberapa kata kerja yang memiliki huruf I. Contohnya masuk, senji masuk.
Gina, Chelsea, Sivana, Solen, Mulan, Ya, aku sembilan. Ya, di udah sini mana? Ayo sini. gimana? Bisa? Bisa. Ada yang masih bingung? Yakin? Ini bukan bingung, ini kelupaan. Yakin ada yang masih bingung? Nggak ada. Coba kita ulang ya. Oke. Gue lagi lupa ya. Ya. Ini hari masuk. Kita latihan dari sini. Nah, sampai di sini ada perubahan bentuk naiknya ya kan? Saya mau latihan. Ubah ke dalam bentuk naiknya. Berarti di sini ada area masuk. Jadi ini adalah area masuk berubah bentuk naiknya jadi. Haruki masuk. Isogi masuk. Isogi naik. Oke, isogi mas. Oh, itu isoga. Ini dikasih seksi. Yogi masuk. Yomanai. Oh, Yogi masuk. Gagang Sivana, kaki masuk. Kaki masuk. Kaki. Kaki masuk. Kaki masuk. Kaki naik. Kaki naik sama ini. Kaki naik. Itu Sorry, itu kai kai masuk. masuk. Nah, kai masuk. Nah, kai masuk. Kawan naik. Apa? Kawan naik. Kawan naik. Chelsea, kaki masuk. Kaki masuk. Kaki masuk. Apa? Kaki masuk. Kaki masuk. Asobi masuk.
Suimasu. Suimasu. Nomimasu. Okimasu. Imasu. Taimasu. Shirabemasu. Shirabemasu. Kita nabemasu. Oh iya, Zangioshimasu, maaf. Benkyoshimasu. Apa? Benkyoshimasu. Ekoshimasu. Gina, kelompok berapa dia? Anak Imas kelompok berapa? Tadi sebelum mana? Saya. Kelompok berapa? Anak Imas kelompok berapa? Bisa dimasuk. Belum masuk. Belakangnya? Oh iya, dimasuk. Chelsea. Kaimonoshimas aja dulu. Kaimonoshimas. Benkyoshimas, sorry. Benkyoshimas. Mulan, Imasu. Imasu. Oke. Abimasu itu Kaimasu. Akimasu. Shirabemasu. Ekoshimas. 3. Asobimasu. Gimana? Asobimasu. Suimasu. Nomimasu ya dulu. Okimasu. Mulai. Karimasu itu. Karimasu. Kaimonoshimas. Korea. Zangioshimas. 3. Benkyoshimas. Bisa.
ada refleksi untuk kalian. Ada dua pertanyaan yaitu apa penting memasuki larangan dan bagaimana kesan mempelajari bentuk larangan. Mungkin dari yang mau jawab, kenapa kita harus penting memasuki larangan yang ada? Karena larangan tidak boleh dilakukan. Ada lagi jawaban lain? Nah, kalau ada sesuatu yang seperti itu tidak stabilitasan masyarakat. Ini ada lagi apa? Ada lagi? Karena setiap tempat memiliki peraturan dan larangannya tersendiri, kita harus mematuhi. Karena tempat tersebut bukan tempat yang biasa kita. Ya, bisa kita pagi, kita harus mematuhi. Ada lagi? Sudah? Oke, yang kedua, bagaimana kesan mempelajari tentang bentuk larangan? Atau mungkin bagaimana kesan kalian mempelajari materi tentang bentuk larangan? Kayak tadi yang bentuk naik, kalau bentuk naik itu dasar, lalu apa kalian harus hafal, harus tahu ini kelompok berapa ya, kelompok 1, 2, atau 3 seperti itu. Bagaimana kesannya belajar tentang materi kita yang sekarang? Seru. David? Kenapa seru? Karena kita dapat mempelajari kata larangan, Oke. juga kata ganti. Masuk menjadi naik, Oke. I menjadi A. Juga kita dapat mengkelompokkan kalimat-kalimat larangan menjadi kelompok mana? Kelompok 1 tadi apa? I menjadi wa, masuk menjadi Yang naik. memiliki bunyi I. Oh ya, yang memiliki bunyi I menjadi wa. Oh, A menjadi A, masuk menjadi naik. Oke. Ada lagi yang mau memberi kesan pelajaran tentang ini? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Apa? Kenapa subur? Subur apa bahasa Indonesia? Kenapa bisa berkata? Kenapa? Itu aja. Oke, dari kesimpulan dari materi kita hari ini, kesimpulannya itu dengan menguasai perubahan kata kerja bentuk naik dan pola kalimat naik kudasai, berarti kalian mampu memberikan larangan secara efektif dan sopan dalam berbahasa Jepang, dan itu juga merupakan keterampilan komunikasi kita penting dalam mempelajari bahasa Jepang. Jadi semisal nantinya kalian setelah lulus nih, terus mau ke Jepang dan kalian udah mempelajari tentang ini, jadi kalian udah tahu nih misal kayak di sini larangan merokok, terus kalian udah bisa, oh berarti di sini misal tulisannya adalah suanai kudasai, kalian sudah bisa dan sudah paham, berarti kayak oh ini dilarang merokok seperti itu. Oke. Oke, semuanya terima kasih. Tapi sebelum kita mulai mengakhiri pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya karena kita membuka pembelajaran dengan doa, mari kita menutup pembelajaran ini dengan doa. Ada yang mau kembali saja? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baik kita berdoa secara agama dan belajar masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semuanya terima kasih untuk hari ini dan sekarang kalian sudah boleh